Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya mau bikin video masalah pengecekan mobil ya. Jadi untuk teman-teman ini penting banget ya sebelum kendaraan dihidupin. Intinya sebelum mesin hidup itu sebaiknya kita cek mesinnya ya. Kabin dijungkit dulu. Ini udah saya jungkit ya. Terus kita cek nih olinya nih. Stik oli kita cabut, kita lihat apakah oli masih aman atau berkurang ya. Ini penting banget. Untuk oli yang terlalu berkurang ya, sangat kurangnya banyak, biasanya terdengar dari suara mesin juga ketahuan ya. Biasanya dung 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 gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya oli kurang. Soalnya kadang-kadang ya itu switch oli kadang-kadang nggak berfungsi. Kadang-kadang kan kalau misalkan harusnya kan kalau pas olinya kurang banyak itu indikator yang di dashboard itu kan nyala, tapi kadang-kadang nggak nyala, tak taunya oli kurang banyak. Terus ya kita cek airnya nih. Untuk ngecek airnya bisa langsung dibuka tutupnya atau di sini nih kita lihat di uh, tandonya ya atau reservoir ini. Kalau masih amannya kan ada batasnya nih ya. Ini batas maksimum di sini. Kalau masih sesuai batasnya masih aman. Tapi kadang-kadang ini juga rapat ya. Kalau misalkan ini selangnya rapat, dari selang yang dari ini dari radiator ya ke sini ke tandonnya ke reservoir. Kalau misalkan mampet, ini utuh terus. Kesedot, tatonya tutupnya dibuka, airnya kurangnya banyak. Itu juga bisa terjadi. Terus kita cek juga ya selang ini yang dari tutup yang ke reservoir itu misalkan radarnya kurang banyak, bisa juga nih pecah di selangnya nih. Soalnya kan selangnya dekat chassis ya, ketutupan nama ini puli dinamo tuh. Kalau dari bawah ketahuan kalau misalkan ada kebocoran, tapi kalau dari atas jarang ketahuan soalnya posisinya sempit. Ini penting banyak untuk mesin. Yang penting tuh oli sama air, terutama airnya tuh. Soalnya kalau untuk oli misalkan kurang banyak itu biasanya indikatornya nyala ya kadang-kadang. Tapi kalau untuk air itu enggak ada, taunya ampere naik, tiba-tiba mesin mati. Nah, kalau ini bersiko sama ini ya, kadang-kadang ini ngejim atau macet sehernya itu bisa. Tapi misalkan ya untuk mesin yang misalkan ada kejadian seperti ini, misalkan tiba-tiba mesinnya mati setelah dibuka airnya kosong tuh, jangan langsung diisi ya, nunggu beberapa saat. Kira-kira udah ada turun panasnya baru diisi airnya. Waktu buka tutupnya kita harus pakai kain ya, takutnya ini kan nyembur ke atas, soalnya hawa panas pasti ada, takutnya nyembur ke atas nanti kena ke muka. Jadi intinya kita dinginkan sedikit beberapa saat baru diisi air, itu misalkan kosong ya. Ini terus pengecekan yang lainnya ya, ini perlu banget nih di akinya nih, air aki nih. Ini air aki juga penting banget, apalagi ya kalau misalkan mobil yang sering dipakai malam hari ya, keluar malam itu kan pasti pakai lampu ya. Apalagi yang sering ada ini ya, ada musiknya, itu air ini sering berkurang, boros banget ya, karena terpakai sama lampu-lampu strum ya, sama musik juga. Dan untuk pengecekannya sebaiknya ya kita buka tutupnya. Kalau yang di pinggir kan ini ketahuan ya, tapi kalau yang di belah sono di dekat chassis itu jarang ketahuan, ketutup sama tempat aki. Caranya gini, tutup dibuka dulu, setelah dibuka ya, nah kita masukin apalah terserah, ini juga apa-apa, nggak apa-apa, masukin. Nanti kita lihat airnya seberapa ya, itu bisa. Soalnya kadang-kadang saya sering buka aki ya, aki sekarang kan kadang-kadang nggak awet, jadi baru 9 bulan itu udah nggak kuat starter. Strum ada,
Setelah saya buka, ternyata akinya yang bagian dalam ini kosong, jarang terkontrol. Jadi kalau untuk ngecek air aki, sebaiknya tutupnya dibuka, terus masukin ini kayu apa lidi ya. Nah, kita masukin, kita ukur. Nanti ketahuan, oh masih penuh atau kurangnya banyak. Soalnya untuk yang di bagian belakang jarang sekali ketahuan, kecuali di sini nih. Ini kelihatan. Kalau digerakin gini, tuh goyang-goyang ya, kelihatan airnya. Tapi untuk yang di belakang nggak kelihatan. Jadi itu harus kita buka, kita masukin apalah alat apa, biar kita lihat batasnya sampai berapa. Itu untuk air akinya ya. Usahakan kalau air aki nggak perlu tiap hari, paling nggak seminggu sekali harus kita cek. Soalnya kalau misalkan ada yang kosong satu aja lubang, nanti mudah soak. Ciri-ciri aki soak, kalau pas mesin hidup dipegang panas ya. Pokoknya kalau pas mesin hidup akinya pegang panas, itu pasti salah satu sel aki ada yang rusak, bahkan bisa lebih. Terus kalau udah parah, biasanya baunya menyengat, dan kalau udah parah lagi bisa meledak ya. Kalau udah panas banget itu bisa meledak, bahaya banget. Jadi usahakan ya setiap seminggu sekali cek air akinya. Jadi tutupnya dibuka aja, jangan di gini. Soalnya ini kelihatan, tapi yang di dalam sono nggak kelihatan. Harus kita ukur dulu pakai lidi atau kayu ya. Nanti kita tahu kurangnya seberapa. Nanti ya setelah pengecekan air aki, terus mesin-mesin ya, oli, terus air radiator selesai, baru kita cek lampu-lampu. Dan ini penting banget nih, lupa nih. Pas pengecekan mesin usahakan kita juga harus cek ini tali kipas nih ya. Kalau atau fan belt ya, kalau ngecek tali kipas itu jangan lihat dari atasnya. Kalau lihat dari atasnya, biarpun ya tali kipas sudah bertahun-tahun, pasti masih bagus. Caranya lihat yang di baliknya ya, atau di bawahnya nih. Kita pelintir kayak gini nih. Nah, kita pelintir, kita lihat tuh. Jangan lihat di luarnya. Keluarnya pasti masih bagus. Yang dilihat bagian dalamnya. Kita pegang, kita pelintir. Nah, kayak gitu tuh. Misalkan udah pecah-pecah, segeralah ganti. Soalnya apa? Bahaya. Takutnya apa? Takutnya nanti putus. Kalau putus jatuh nggak apa-apa. Takutnya putus nyangkut ke kipas ya, masuk ke radiator, nanti jadi bahaya. Nanti ini bisa resina bisa pada pecah ya, pada bocor nanti. Jadi kalau untuk tali kipas atau fan belt yang udah retak-retak, udah pecah-pecah, itu segeralah diganti ya. Jangan sampai lama-lama, takutnya nanti lepas atau putus masuk ke kipas, nanti radiator yang kena. Cara ngeceknya gini, dipegang, pelintir. Nah, tuh lihat bagian dalamnya, bukan luarnya ya. Keluarnya pasti masih bagus. Yang sering rusak tuh dalamnya pada pecah-pecah, nanti lama-lama bisa putus ya. Nanti setelah pengecekan semua, jangan lupa cek remnya. Kalau ngecek rem langsung dari ini, lihat dari rodanya aja tuh, dilihat tuh kanan kirinya basah apa enggak. Kalau masih kering semua berarti aman. Terus kita cek juga ini kuplingnya nih, kupling bawah, kupling atas, cek juga tuh. Bisa langsung kita lihat tuh kan. Misalkan kupling bawahnya masih kering, aman. Dan kalau untuk kupling atas bisa kita langsung pegang pakai jari ya. Ini akan saya turun dulu kabinya. Dan untuk pengecekan kupling atas bisa langsung ini bisa diraba pakai jari ya. Misalkan basah berarti kopling atas bocor. Sama juga sama ini ya, master rem atasnya. Nanti setelah cek semua baru kita ngecek lampu-lampunya ya. Mesin kita hidupin ya.
Lalu kita cek lampu-lampunya. Semua lampu kita cek ya, termasuk sen. Sen kiri, sen kanan, lampu hazard, lampu jauh, tuh, lampu dim ya. Nanti setelah cek semua, jangan lupa ya, remnya juga dicek ya. Caranya kita injak bola remnya, salah satu orang suruh ngeliatin. Terkadang kan mati sebelah, jadi suruh ngeliatin ya, nyala apa enggaknya. Misalkan nggak ada orang, ini aja ditekan, ganjel pakai kayu atau batu ya. Nanti kita lihat di belakang, jadi nanti ketahuan apabila remnya mati sebelah atau mati semua ya. Kalau udah semua berarti udah aman ya. Ya, cara mengecekkan kendaraan ya sebelum dihidupin atau sebelum dijalanin ya. Yang penting pertama ya, oli sama air ini penting banget. Jadi untuk oli kadang-kadang tuh kurang banyak, tapi ini nggak nyala ya, kadang-kadang indikator nggak nyala. Terus untuk air juga bahaya, soalnya untuk air tuh nggak ada kontrolnya, tahu-tahu ampere naik ya, jarumnya naik, temperatur naik, tiba-tiba mesin mati. Setelah dicek airnya kosong, tuh bahaya banget ya. Jadi penting banget ya untuk pengecekan sebelum berangkat pagi hari ya. Usahakan pagi hari sebelum dihidupin, jangan dihidupin terus dicek olinya, jangan, nanti otomatis oli udah naik, otomatis kurang. Jadi waktu pengecekan sebelum pagi-pagi ya, sebelum mesin hidup, kabin dijungkit, cek oli, cek air ya, terus cek pengereman, semua dicek ada betul apa enggak, terus lampu-lampu ya, biar nanti aman dalam perjalanannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.